tahu ya teman-teman ini sesuai dengan regulasi, begitu ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita bekerja di rumah sakit ya salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ya teman-teman, itu tentang rumah sakitan. Kemudian ada Undang-Undang 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan ya kan. Kemudian itu ada undang-undang tentang nakes. Kalau di keperawatan itu ada Undang-Undang 38 ya teman-teman, 38 2014 itu tentang undang-undang keperawatan. Nah, di sini ada lagi ada salah satu yang dimandatorikan ke pemerintah yaitu adalah nanti yang akan saya banyak bahas. Ini tolong dicatat semuanya. Itu adalah di Peraturan Menteri Kesehatan ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 yang terbaru gitu ya. Jadi merubah dari yang tahun 2010 begitu ya teman-teman, yang Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK yang 1087 ya dirubah ke sini begitu ya teman-teman, di 66 tahun 2016 ini. Nah, nanti siapkan saja kertas ya untuk dicatat. Sekali lagi hari ini saya bukan memberikan sebuah pelatihan, tapi memberikan sebuah pengetahuan melalui webinar begitu ya. Apa yang sudah saya ketahui dan apa yang nantinya diterapkan sehingga K3 ini ya sangat bersangkutan dengan yang namanya kebutuhan akreditasi rumah sakit begitu ya teman-teman. Sesuai dengan judul ya. Judulnya ini adalah best practice atau penerapan K3 dalam akreditasi rumah sakit. Nah, di mana ya teman-teman di Senar ya yang terbaru yang merubah dari panduan KARS ya yang 2017 dirubah, itu memang secara secara keseluruhan ya yang diutamakan itu ya bahkan tercantum dalam standar. Halo, tes. Sepertinya Pak Merizal kelempar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan coba hubungi kembali ya. Cek, mohon maaf Bapak Ibu, Pak Merizalnya ini mati lampu di tempatnya, kebetulan kita di WA. Ini lagi tethering, bentar lagi masuk lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu bisa mengganti virtual background, ada di link Zoom-nya. Bisa di-download, monggo. Mungkin sambil nunggu juga kita foto bersama kali dulu Mas ya. Mumpung masih segar kali. Oh, iya, bisa. Iya, sambil nunggu Pak Merizal, kita mungkin sesi foto dulu ya. Silakan on cam dulu. Ya. Wajah ceria masih pagi ya. Buat teman-teman yang tidak kendala sinyal, mungkin bisa di-on-kan kameranya. Baik, bisa saya screen Mas Ridwan? Silakan Mas. Ya, mohon izin untuk layar pertama mulai dari Pak Komar, Pak Dwi, Mbak Dwi, saya screen 1, 2, 3. Oke, benar. Untuk kemudian di layar kedua mulai dari RSUD Tarakan,
Pak Laurentius, dan seterusnya. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Ridwan. Ya, terima kasih Mas Dani. Apakah Pak Mary sudah masuk? Boleh Mas, lagi kalau UTW masuk, Mas. Lagi UTW masuk. Oke, kalau nanti memang bersinyal, boleh nanti saya yang share screen nggak apa-apa nanti. Ya. Maaf ya rekan-rekan, padam lampu. Jadi alhamdulillah baru mau tethering pakai HP ternyata nyala lagi begitu ya. Alhamdulillah. Jadi bisa bergabung lagi. Ya, terima kasih Pak. Pak Ridwan, saya mohon maaf ya teman-teman dan Boleh, rekan. Pak. Iya, iya. Monggo, Pak. Lanjut, Pak. Tadi kita pakai foto-foto, Pak. Baik. Ini saya lanjut ya. Ya, silakan Pak. Ya, izin saya share screen ya, Pak Ridwan. Silakan. Mas Den mungkin belum dijadikan host. Ya, host. benar. Belum dijadikan host. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, oke. Slide-nya sudah terlihat belum rekan-rekanku? Rekan-rekan dan teman-teman semua? Sudah. Oke ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, tadi pengantarnya sudah saya berikan ya. Memang di dalam keadaan sekarang ya tuntutan ya sebenarnya tuntutan dari Menkes ya, Kementerian, bahwa memang wajib menerapkan yang namanya K3. Nah, di sini yang akan saya sharingkan. Jadi ini tolong dicatat yang akan saya sharingkan, pemenuhannya yang akan dipenuhi, gitu ya. Pemenuhannya yang akan dipenuhi. Nah, apa saja sih standar-standarnya yang di dalam K3 yang saya butuhkan nanti di rumah sakit, yang kami butuhkan nanti di rumah sakit, sehingga ya nanti ketika akreditasi pemenuhan salah satunya pemenuhan K3 ini dapat terpenuhi di rumah sakit begitu ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini pengantarnya ya teman-teman, bahwa di dalam satu rumah sakit ya teman-teman, pasti tujuannya itu kan memberikan pelayanan yang maksimal begitu ya, atau SPM, standar pelayanan minimal begitu ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu, saya review dulu, mungkin teman-teman sudah paham terkait dengan akreditasi ya di sini, tapi saya akan review dikit mungkin beberapa slide ya sebelum nanti masuk ke K3. Nah, jadi ada pola pikir ya, pola pikir direktur kita atau pola pikir rumah sakit ya dalam melaksanakan kegiatan akreditasi. Nah, kalau kita lihat ya di dalam sebuah pola pikir akreditasi rumah sakit itu terdapat 3 bagian ini loh teman-teman. 1, hanya memenuhi sertifikat. 2, sudah mulai ada tahap kesadaran pemenuhan ya. 3, sudah mulai tahap perkembangan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau pada saat sertifikat ya teman-teman, kalau pada saat sertifikat ya teman-teman, itu ya yang mungkin yang di benaknya direktur kita atau manajemen kita, bahwa ya cukuplah kami satu yang paling utama hanya sekedar memenuhi kewajiban saja gitu ya, hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Biasanya terkait dengan apa?
terkait dengan asuransi, ya. Apakah nanti masih bisa ikut BPJS ketenaga kerjaan atau BPJS kesehatan, begitu ya, BPJS kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah pemimpin itu baru setengah hati melaksanakan K3 rumah sakit ini. Karena kenapa? Yang pertama, saya sebutkan K3 itu membutuhkan kos yang sangat besar. Ya, sehingga dengan membutuhkan kos yang sangat besar, kemungkinan rumah sakit memilih anggarannya untuk dikelainkan dulu atau anggarannya untuk kebutuhan yang lain dulu. Karena saya akui selama saya berkecimpung di K3, K3 ini membutuhkan kos yang sangat besar. Belum lagi misalkan kalau seandainya rumah sakitnya nanti mau ngejar standar paripurna misalkan ya, atau mungkin standarnya kemungkinan sudah tipe di atas, tipe B mungkin salah satu alat pemadam kebakarannya saja itu ya, mungkin sudah mereka tidak akan menggunakan APAR lagi, mungkin sudah sprinkler gitu ya teman-teman. Itu salah satu contoh yang nyata di rumah sakit. Nah, kemudian di tahap 1 ini ya teman-teman, pemikiran kita di rumah sakit, IKP itu tidak terlalu diperhatikan. Apa IKP? Itu adalah insiden keselamatan pasien. Ya. Nah, sementara di dalam standar SNAR ya, keselamatan pasien itu masuk dalam standar pertama. Ya kan? Ada yang disebut dengan 6 sasaran atau 6 tujuan keselamatan pasien. Nah, itu salah satu merupakan bagian dari tim K3. Ya, memang secara prosedural ya, IKP ini atau keselamatan pasien itu masuk dalam mutu rumah sakit. Ya, mutu pelayanan. Begitu ya. Nah, tetapi salah satu timnya yang terlibat dalam IKP ini itu adalah tim K3. Gitu. Ya. Nah, inilah yang satu di dalam bentuk kalau rumah sakit hanya sekedar membutuhkan sertifikat, berarti kemungkinan inilah yang akan terjadi pada rumah sakit. Gitu ya. Nah, berbeda dengan rumah sakit yang sudah mulai mengembangkan, begitu ya. Karena kan di dalam mungkin teman-teman bisa baca klausul-klausul SNAR itu semua berbasis risk. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, semua kegiatan itu berbasis risk, ya, atau resiko. Nah, di tahap kedua ini, di sini direktur ya sudah mulai memikirkan masalah-masalah resiko kalau manajemen itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan regulasi. Yang pertama, resiko kalau manajemen itu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perumah sakitan atau memenuhi kebutuhan perumah sakitan, salah satunya itu K3. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di dalam K3 itu hanya satu bagian kecil saja sebenarnya dalam pemenuhan rumah sakit. Tetapi pemenuhan kecil ini untuk menjamin semua keselamatan orang. Gitu ya, semua keselamatan orang yang berada di rumah sakit. Nah, kalau di dalam standar risk management ya, kalau sudah di tahap 2 rumah sakit sudah sadar ya disertifikasi, berarti sudah sadar rumah sakit harus disertifikasi sertifikat akreditasi, baru direktur sudah mulai di sini sudah memikirkan namanya apakah kita harus berbasis risk ya. Risk manajemen risiko rumah sakit, manajemen risiko keselamatan pasien, manajemen risiko K3, manajemen risiko keselamatan gedung MFK dan segala macam. Ini sudah mulai dipikirkan. Nah, di sini pemimpin sudah mulai sepenuh hati. Ya, terutama karena di dalam standar itu dalam standar SNAR itu nomor 1 itu adalah keselamatan pasien, maka yang ini akan dijalankan ya. Nah, keselamatan pasien itu berjalan dengan baik gitu ya teman-teman. Yang kemudian direktur atau rumah sakit atau manajemen sudah mulai memikirkan yang namanya SISMADAK ya, sistem manajemen dokumen akreditasi ya, itu sudah mulai digunakan. Salah satunya bagiannya itu adalah K3. Itu ya salah satu bagiannya. Kemudian di sini sudah mulai pemimpin kita atau rumah sakit memikirkan resiko rumah sakit ya, resiko K3, resiko keselamatan pasien yang akan dilaksanakan. Nah, ini ya kalau di risk sudah mulai di tahap perkembangan begitu ya, teman-teman.
Kemudian di sini rumah sakit sudah mulai membuat yang namanya monitor kepatuhan karyawan terhadap standar operasional prosedur. Nah, kemudian ada Redosko, itu adalah regulasi, dokumentasi, kemudian ada simulasi ya, kemudian itu ada yang namanya komunikasi ya, itu yang harus kita ketahui sama-sama. Nah, barulah di sini setiap kejadian keselamatan pasien ya, itu berhubungan sebagai dengan proses learning atau pembelajaran. Barulah di tahap terakhir itu adalah yang disebut dengan improvement atau meningkatkan kualitinya ya. Karena kenapa? Mungkin selama ini ya teman-teman kenal ya, mungkin kalau dari Kesmas ya, kalau dari Kesmas sudah tidak asing dengan yang namanya K3 ya. Kalau K3 pasti berhubungannya dengan perusahaan semua, Pak. Betul. Ya, betul sekali. Tadi seperti di video awal, itu pasti semuanya berhubungan dengan perusahaan semua, Pak. Betul. Ya. Mungkin kita yang dari perawat, kita dari bidan, kita dari dokter, itu berpikirnya, Pak, kalau di rumah sakit itu sepertinya tidak terlalu penting K3, Pak, begitu. Karena kita berfokusnya dididiknya ya dari zaman kuliah, itu dididiknya itu adalah memberikan pelayanan, begitu ya. Mungkin kalau Kesmas yang dengan jurusan K3 yaitu dididiknya bagaimana dengan keselamatan. Nah, itu untuk yang jurusan K3 ya atau peminatan K3. Maka dari ini ya, kita sebagai tenaga kesehatan nanti ketika sudah menjadi seorang manajemen di rumah sakit, ada baiknya jika setelah proses sertifikat rumah sakit itu selesai akreditasinya, lanjut ke risk management. Nah, pengelolaan resiko ya. Nah, baru terakhir nanti dikembangkan lah. Berarti di sini sudah ada komitmen total, kemudian ada penjaminan mutu keselamatan pasien juga dipenuhi, kemudian pemanfaatan teknologi informasi mendukung seperti yang sekarang terkenal itu adalah telemedicine begitu ya teman-teman. Sismadak juga dikenakan dilaksanakan dengan baik, kemudian ada learning ya teman-teman. Nah, inilah kalau kita mau lihat pola pikir ya rumah sakit di saat ini begitu ya. Ada baiknya ini dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari sertifikat terpenuhi, masuk ke risk management, setelah risk management selesai baru kita continuous improvement. Kalau ditanya Pak Merizal, berapa sih lama dalam melaksanakan ini? Ya saya bilang bisa 3 tahun atau 4 tahunan. Tapi ini berprogres, gitu ya teman-teman semua. Nah, ini ada salah satu kata-kata ya yang menurut saya sangat bagus ya. Di sini bisa kita baca, terlalu mahal jika akreditasi hanya diniatkan untuk mendapatkan selembar sertifikat. Benar nggak? Setuju nggak kira-kira teman-teman dengan kata-kata seperti ini? Ya. Nah, akreditasi harus digunakan sebagai sarana, kalau menurut saya, tools. Nah, untuk apa? Quality improvement dan patient safety. Ya. Nah, ini kata-kata ini saya dapatkan dari KARS langsung. Ya. Memang ya kalau dikatakan ya terlalu mahal kalau cuma pemenuhan sertifikat doang. Ya, tadi kan ingat ada 3 proses tadi ya, mulai dari pemenuhan sertifikat doang, manajemen risiko sampai ke continuous improvement-nya. Ada baiknya jika kalau menurut saya secara pribadi, teman-teman itu kalau sudah tersertifikat, sudah terakreditasi rumah sakitnya ya, baik itu terakreditasi apapun, ada baiknya nanti sudah mulai memikirkan risk management. Salah satunya manajemen risiko. Gitu ya. Bingung cara mempelajari manajemen risiko seperti apa? Di standar ID kan besok ada namanya HIRA-DC, tidak akan jauh dari sana. HIRA-DC itu ya. Nah, itu yang harus kita pahami sama-sama. Nah, ini ya teman-teman, ada kebijakan. Ini saya masih review ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pintar ya di dalam akreditasi. Mungkin ada di sebagian teman-teman sudah di bidang akreditasinya. Ini saya review lagi. Kebijakan umum akreditasi rumah sakit. Nah, ini salah satunya ya. Kalau berhubungan dengan akreditasi ya, pasti ini adalah tahap penilaian peraturan dan perundang-undangan dan standar etika profesi. Nah, untuk apa mendorong rumah sakit mengikuti peraturan perundang-undangan? Salah satunya itu adalah K3. Ada apa Pak di sini? Nanti saya lihatkan peraturan undang-undangannya. Ya, yang pertama yang harus kita patuhi itu adalah peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri Kesehatan ya
di nomor 66 tahun 2016. Itu tolong dicatat ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat bentuknya, ini saya perlihatkan dulu ya. Ini saya close untuk PPT-nya. Bagaimana Pak Merizal peraturan perundang-undangan yang harus kami penuhi? Ini saya ambil dari salah satu rumah sakit ya, teman-teman. Nah, jadi ini di sini ada lampiran ya. Pemenuhan checklist manajemen K3 rumah sakit menurut 66/2016. Nah, di sini sudah dijelaskan semua. Nah, di sini ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi di sini di dalam pemenuhan form ini, inilah yang harus kita penuhi ya. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan akreditasi, semua form ini ya. Nah, semua form ini sudah dilaksanakan kegiatannya. Ini ya. Nah, ada pasal 2 di bab 2 pasal 7 dan segala macam. Ini semua dipenuhi nanti ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau boleh saya nanti saya kasihkan begitu ya, teman-teman. Nah, dipenuhi. Nah, dipenuhi implementasinya, yang kedua dipenuhi dokumen fisiknya. Karena dua itu yang nanti akan dilihat oleh asesor. Ya. Contoh misalkan di pelayanan kesehatan kerja, mana pemenuhan pelayanan kesehatan kerjamu? Apakah sudah dipenuhi semua tenaga kerja di sini diperiksa tenaga kesehatan, diperiksa kesehatannya? Sudah, Pak. Mana buktinya? Nah, itu yang diimplementasikan sudah dipenuhi. Buktinya mana? Gitu ya. Buktinya nanti dibuktikan dengan form fisik atau bukti fisik. Apa yang dimaksud dengan bukti fisik? Itu biasanya laporan-laporan, ya, dokumen-dokumen yang nanti akan diperiksa oleh asesor. Itu salah satunya ya, teman-teman. Inilah jika teman-teman mau lihat. Nanti silakan saya kasih ini, silakan lihat lebih detailnya ya, teman-teman. Di sini ada form manajemen risiko, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, disinilah semua di sini sudah terdapat semua. Ya, sekali lagi ini sebenarnya bahan materi pelatihan, tapi ini teman-teman karena teman-teman ini webinar, ini saya menjelaskan ini yang akan dipenuhi, gitu ya. Saya kembalikan ke K3-nya dulu, ke slide-nya. Nah, jadi jelas ya, kenapa saya memberikan yang ini tadi ya, yang apa? Yang ini. Karena ini harusnya memenuhi regulasi dari pemerintah. Karena apa? Tertuang dalam kebijakan umum akreditasi rumah sakit. Nih. Siapa yang mencantumkan ini Pak Merizal? Ya ini adalah dibuat oleh Menteri Kesehatan yang kemudian untuk akreditasinya kan dilimpahkan kepada pada KARS ya, dengan panduannya itu adalah panduan SNAR salah satunya ya. Nah, ini dia teman-teman tujuan dari SNAR ya. Ini teman-teman pasti sudah tahu semua ya, karena teman-teman di rumah sakit pasti sudah paham ini ya. Nah, mempermudah rumah sakit dalam mengimplementasikan, mendukung program nasional, kan ada banyak ya, HIP, PONEK, dan segala macam ya. Kemudian itu ada lagi mencegah kematian ibu dan anak, itu program nasionalnya ya. Kemudian mencari solusi, yang nomor 3, mencari solusi permasalahan rumah sakit yang akan muncul. Nah, makanya di sini yang nomor 3 ini ya, kenapa saya selalu sebut, kalau akreditasi sudah berjalan, usahakanlah naik ke risk management. Usahakanlah Bapak Ibu nanti naik ke risk management. Karena risk management itu krusial. Ya. Kenapa saya bilang krusial ya? Kita mau ngitung uang aja ya, mau ngitung uang atau mau investasi uang ke salah satu investor ya, atau menginvestasikan ke bank, kita kan pasti menghitung untung ruginya. Nah, begitulah yang terjadi di rumah sakit. Gitu. Ya, kalau rumah sakit kami membangun gedung 3 lantai, ada nggak untung ruginya? Inilah yang berhubungan dengan tujuan SNAR ini. Salah satunya mencegah, memberi solusi pencegahan permasalahan rumah sakit. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang saya merahin juga, ini mencegah, meminimalisir kemungkinan risiko ya dalam pelayanan rumah sakit. Salah satunya kalau sudah berhubungan dengan pelayanan rumah sakit ya, di sini bukan hanya pasien saja. Ya, tapi di sini semua yang berada di dalam lingkungan rumah sakit. Iya dokternya, iya perawatnya, ya kan?
ya bidannya, ya keluarga pasien, ya cleaning service, ya satpamnya, ini semua harus lindungi dalam suatu rumah sakit tersebut. Nah, kemudian baik dengan resiko klinis ataupun non klinis, inilah yang dimaksud dengan K3. Ya. Kalau nanti berhubungan dengan resiko klinis, ya di sini saya ini kan, maka nanti berhubungannya dengan KP. Apa itu? Keselamatan pasien. Kalau resiko non klinis, inilah yang berhubungan dengan K3. Nah, inilah yang berhubungan dengan K3. Jadi yang harus kita lindungi secara safety ya di dalam rumah sakit itu, kalau di dalam Permenkes 66 2016 itu ada 2 tujuan ya. Mencegah resiko terjadinya kecelakaan ya. Kecelakaan baik itu kecelakaan berhubungan dengan klinis ya, kecelakaan berhubungan dengan non klinis. Nah, itu perbedaannya. Kalau resiko klinis berhubungan dengan keselamatan pasien sesuai di standar pertama yang ada di standar SNAR. Kemudian ada disebut dengan resiko non klinis. Biasanya berhubungan dengan apa? K3, MFK, kebakaran dan segala macam. Fasilitas kesehatan, keselamatan gedung. Nah, itu semuanya dijamin di dalam peraturan perundang-undangan Menteri Kesehatan tersebut. Ya, ini yang harus kita tahu sama-sama. Nah, ini dia teman-teman. Ini teman-teman sudah sering menyusun dokumen ini ya, teman-teman. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, sasarannya keselamatan pasien, kemudian akses rumah sakit dan segala macam. Nah, ini tinggal dibaca-baca nantinya. Nah, inilah perlu meningkatkan kesadaran K3 di rumah sakit. Salah satunya tertuang dalam apa? Di dalam yang nomor 12 ini ya. Ini adalah manajemen fasilitas keselamatan, manajemen fasilitas keselamatan. Nah, biasanya di sini ada 11 standar yang harus teman-teman penuhi. Nah, kalau tidak salah, titiknya itu ada 11.3. Jadi ada 11 standar ini yang harus teman-teman penuhi. Bagaimana Pak Merizal dengan standar keselamatan pasien? Ini berhubungan dengan yang namanya keselamatan klinis. Ya, ada 6 standar yang harus dipenuhi. Ada 6 tujuan dan 7 standar yang harus dipenuhi. Itu ya, teman-teman. Nah, ini biasanya selalu ya ditanyakan oleh asesor pada saat nanti di akreditasi rumah sakit. Maka di samping 16 kegiatan atau 16 yang tercantum dalam senar tersebut, ada salah satunya bagian dari K3. Ya, nanti pertanyaannya, Pak, keselamatan pasien kan masuknya di mutu. Benar. Di mutu pelayanan, benar. Tapi di sana materinya, keselamatannya, materi manajemen risikonya, materi KTD-nya, materi NIRMIS-nya itu semuanya menganut materi K3. Maka di dalam satu standar keselamatan pasien ya, orang mutu harus menggandeng orang K3 juga. Teman-teman saya yang dulu S2 ya, namanya Mbak Kiki ya, dia dari Kesmas S1, S2-nya juga ngambil Kesmas juga, dia di mutu keselamatan pasien. Dan banyak dia setiap hari itu diminta untuk mengukur manajemen risiko keselamatan pasien. Itulah salah satu standar-standar yang dibutuhkan. Nah, nanti manajemen risiko tersebut dibuktikan nanti pada saat visitasi dari asesor tersebut. Itu salah satu yang harus kita penuhi ya, teman-teman. Oke, saya kira